tahun 2026 ini kan infonya ada keringanan. Ya. Apa itu, Pak? Ya. Eh, Alhamdulillah per tanggal 15 Juni kemarin kan Pergub tentang keringanan ini sudah diluncurkan oleh pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan Pergub nomor 6 tahun 2026. Adapun tujuan dari Pergub ini dikeluarkan adalah yang pertama untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk berkontribusi langsung untuk meningkatkan PAD kita. Kemudian yang kedua adalah untuk memperkecil atau mengurangi angka TMDU. TMDU ini yang biasa kita sebut tidak melakukan daftar ulang atau nonggak lah bahasa kita kan nonggak. Kemudian di dalam Pergub ini juga ada beberapa item khususnya di pasal 2 menyebutkan pertama adalah memberikan bebas denda kepada semua kategori baik itu aktif ataupun TMDU. Kemudian yang kedua di situ item yang kedua itu adalah memberikan penghapusan pokok tunggakan. Jadi tunggakan yang diberikan pembebasan untuk tahun pajak 2020 ke bawah. Kita estimasi saja misalnya 10 tahun nih, kendaraan kita 10 tahun enggak, yang kita bayarkan hanya 5 tahun saja. Jadi mulai 2020 ke bawah itu dihapus. Satu, pokok pajaknya dihapus, pokok tunggakan. Kemudian yang kedua, bebas denda juga. Kemudian yang ketiga terkait dengan mutasi masuk kendaraan luar daerah yang ke NTB itu diberikan potongan 50% untuk tahun pajak pertamanya. Untuk tahun pajak keduanya aktif, ya normal lah seperti itu. Nah ini beberapa klausul yang ada di dalam Pergub ini dan kita berharap tentunya masyarakat bisa mengetahui secepatnya. Nanti kami ada program sosialisasi bekerja sama dengan kabupaten, khususnya Bapenda Kabupaten, untuk menyebarluaskan peraturan perundangan ini, Pergub ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat paling tidak mengetahui lebih awal. Sehingga Pergub ini tentunya kita harapkan bisa optimal, karena Pergub ini kan berlakunya sampai dengan 30 September, khusus untuk kategori yang 1 dan 2, untuk bebas denda dan potongan tunggakan, pembebasan tunggakan. Sedangkan untuk yang mutasi masuk ini berlaku sampai tanggal 19 Desember. Kenapa ini berbeda? Karena proses untuk mutasi ini kan cukup panjang prosesnya, sehingga diberikan jangka waktu yang lebih panjang khusus untuk mutasi kendaraan dari luar daerah. Kalau kepatuhan pajak kita, pajak kendaraan kita, masyarakat? Kepatuhannya bisa kita bilang di sini angkanya masih, kalau kita bicara data nih, data yang kami tarik terakhir itu angka TMDU-nya yang menunggak itu lebih besar persentase dari yang aktif. Kalau tidak hilap yang ini antara 56 dan 54 dan 46. Jadi yang menunggak ini 56%, yang aktif 44%. Yang di Lombok. Ya di Lombok Timur. Jadi ini yang kita usahakan dengan adanya Pergub ini mungkin bisa memperkecil sesuai dengan tujuan Pergub ini di Pergub ini sudah mulai diterapkan? Mulai berlaku tanggal 15 kemarin, hari Senin, yang hari Senin sudah kita coba melalui media sosial untuk menyampaikan beberapa item yang kami sebutkan. Mungkin ada pesan kepada masyarakat supaya patuh pajak. Ya, pesan kita kepada masyarakat tentunya kembali kepada kita. Paling tidak kita bersikap bijaklah bahwa semua pajak yang kita bayarkan ini tentunya kembali kepada pembangunan kita. Pembangunan yang tentunya kita hajatkan bersama. Bagaimana kemudian dari pembangunan ini paling tidak memperlancar sisi ekonomi kita, penghasilan kita, sehingga apa yang dihajatkan oleh pemerintah paling tidak beriringan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau biayanya Pak Tati? Biayanya itu sesuai dengan Pergub ini ada pengurangan.
yang dulunya kena denda tidak ada kena denda lagi. Kemudian yang kedua, yang nunggaknya 10 tahun hanya dibayarkan 5 tahun saja sama tahun berjalannya. Maksudnya kalau biaya mutasi itu kan sering ditanyakan oleh masyarakat juga. Oh, Berapa kisaran ini? Kalau biaya mutasi niki sesuai dengan perundang-undangannya, Bang, mutasi ini sudah nol, Tiang. Jadi sudah tidak ada biaya mutasi. Yang dibayarkan hanya pokok pajak, kemudian biaya NPW apa? BPKB, STNK itu yang dibayarkan. Jadi alhamdulillah dengan regulasi ini masyarakat kita diperingan lah. Tapi untuk biayanya secara real itu tergantung regidennya, Pak. Tergantung regiden asal kendaraan. Pada dasarnya sih prosesnya transparan dan itu mungkin nanti bisa kita kawal bersama-sama. Sesuai dengan jenis kendaraannya, CC-nya, tahun dikeluarkannya. Itu ngurusnya di sini apa di mana, Pak? Kalau untuk balik mutasi kan prosesnya dia di regiden asal. Misalnya DK nih, residennya di regiden Denpasar, kemudian ada istilahnya fiskal masuk. Fiskal masuk itu kemudian kami terima, itu yang diproses sama teman-teman mitra kepolisian. Berarti tidak bisa di sini kan ya proses balik nama. Bisa kita hanya daftar nanti kantor yang urus. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Karena paling tidak wajib pajak langsung. Misalnya Tiang ini punya kendaraan Denpasar, yang sendiri yang akan mengurusnya. Sehingga proses-proses tahapan itu paling tidak ya tidak ada yang diloncati. Tapi bagaimana kemarin kan kalau raja itu harus langsung dibalik nama katanya. Oh, yang beredar. Sebenarnya bukan balik nama. Jadi kebetulan kami juga sama Bu KTU ini sering melakukan kegiatan operasi gabungan yang tujuannya tidak beda dengan apa hajatan dari regulasi ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepatuhan, kemudian yang kedua adalah untuk itu paling tidak masyarakat ikut berpartisipasi. Sebenarnya yang kita lakukan itu misalnya SIDA nih kena di pergub itu aturannya kalau dia di bawah 2 tahun kami hanya diberikan kewenangan untuk menahan sementara STNK. Tetapi kalau dia sudah lewat 2 tahun nonggak nih, kami diberikan kewenangan untuk menahan sementara kendaraan bermotornya. Sampai tentunya akan keluar sampai dengan dibayarkan pajak.